Shalom. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipimpin oleh
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan segala sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu.
Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria. Di ayat yang ke-6 kita bersama-sama membacanya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan.
Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Mari bersama-sama. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yang
Shalom, selamat hari Minggu. Warta Jemaat HKBP Romangun, Minggu 25 Oktober 2020. Ibadah Minggu HKBP Romangun. Minggu hari ini 25 Oktober 2020 dan seterusnya setiap hari Minggu, Gereja HKBP Romangun mengadakan 4 kali ibadah di gereja, yaitu pukul 6 dan pukul 10 WIB ibadah bahasa Batak, pukul 13 di ibadah khusus dan pukul 16.30 berbahasa Indonesia. Jemaat yang akan beribadah di gereja mendaftar melalui WhatsApp atau SMS ke call center HKBP Romangun nomor 0811 121 0633 pada hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 9 sampai pukul 16 WIB untuk menentukan kuota setiap ibadah dan wajib memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semua ibadah tersebut kecuali ibadah pukul 6 pagi akan disiarkan langsung dari gereja atau live streaming. Partangyangan Week. Hari Rabu 28 Oktober 2020 pukul 19 akan diadakan ibadah Partangyangan Week secara live streaming melalui YouTube dan aplikasi Zoom dari gereja. Diharapkan agar semua jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut dari rumah masing-masing. Pelayanan khusus atau dewan-dewan. Kegiatan seksi AMA. Setiap hari Sabtu pagi mulai pukul 6 WIB, seksi AMA HKBP Romangun akan melaksanakan olahraga bersama di kompleks gereja. Untuk itu, diharapkan agar semua jemaat AMA ikut dalam kegiatan olahraga tersebut. Kegiatan seksi sending. Senin 26 Oktober 2020 di ibadah pukul 9 WIB akan dilaksanakan pelayanan ibadah ke LP Cipinang atau di unit narkotika via Zoom meeting yang dilayani oleh Pendeta Herlina Siregar. Dimohon setiap pengurus seksi sending dan jemaat dapat mengikuti pelayanan tersebut. Pelayanan umum. Pak Borhaton dan Pak Ojakon Pendeta. Sehubungan dengan telah kita terima surat keputusan ketetapan perpindahan pendeta fungsional, yaitu yang pertama, Pendeta Manupak Sitombing STH, yaitu pendeta fungsional HKBP Resort Romangun menjadi pendeta fungsional di Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Pendeta Osator Simanjuntak MTH, yaitu pendeta fungsional HKBP Resort dari Jatiwaringin menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Romangun. Maka pada hari Minggu 1 November 2020 di ibadah pukul 10 WIB kita akan melaksanakan acara Pak Borhaton dan Pak Ojakon pendeta fungsional di gereja HKBP Resort Romangun yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 8 Jakarta Raya. Pada setiap ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang disediakan oleh gereja yang akan diserahkan kepada Pendeta Manupak Sihombing atau kita dapat mentransfer ke Bank Mandiri nomor rekening 900.10119312 atas nama Amang Manupak Sihombing. Setelah selesai ibadah di gereja, akan dilanjutkan dengan temu pisah di Sopo Timotius yang dihadiri oleh 1 orang perwakilan setiap week, 1 orang perwakilan setiap kategorial, 1 orang perwakilan setiap dewan, keluarga pendeta, dan para haladu. Perayaan Tahun Reformasi. Dalam rangka Tahun Reformasi Martin Luther 1517-2020, Minggu 1 November 2020, pada ibadah pukul 6, pukul 13, pukul 16.30 akan diadakan perjamuan kudus. Jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus terlebih dulu mendaftar ke call center HKBP Romangun nomor 0811 121 0633
untuk menentukan kuota dan persiapan perlengkapan untuk perjamuan kudus tersebut. Sosialisasi rencana strategis HKBP. Sabtu 31 Oktober 2020 dimulai pukul 9 WIB bertempat di Gereja HKBP Romangun akan dilaksanakan sosialisasi rencana strategis atau Renstra HKBP yang diikuti oleh semua pendeta, sintua, dewan, pengurus kategorial, dan pengurus seksi-seksi. Diharapkan agar semua peserta hadir mengikuti sosialisasi tersebut. Panitia Natal 2020. Telah dibentuk Panitia Natal HKBP Romangun tahun 2020, yaitu Ketua Sintua Eko Hutagalung, Sekretaris Sintua David Gultom, Bendahara Sintua Jesina Hutagalung. Susunan lengkap Panitia Natal dapat dibaca di Warta Jemaat dan di web HKBP Romangun. Jemaat baru. Keluarga Charlie Fernando Lumban Tobing dan Inang Monalisa Boru Panggabean datang dari HKBP Resort Pendidikan Medan, alamat Jalan Cemara nomor 11, RT 009, RW 07 di Kayu Jati, Jakarta Timur. Di Kayu Putih, Jakarta Timur. Kiranya Tuhan memberkati mereka menjadi jemaat yang baik di tengah-tengah gereja. Meninggal dunia. Pada hari Kamis 22 Oktober 2020 telah meninggal dunia seorang bapak anggota jemaat kita, Bapak Saud Mangoloi Situmorang, umur 65 tahun, suami dari Ibu Saurita Marniati Boru Silitonga, alamat di Jalan Mutiara 3, nomor 5, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Telah dimakamkan hari Jumat 4 Oktober 2020 di TPU Pondok Rangon. Tambahan jemaat yang sakit. Amang R. Siregar dari Wik Romangun 1 dirawat di Rumah Sakit Pertamina Pusat. Persembahan dan pemberitahuan lainnya dapat kita baca di Warta Jemaat yang telah disiapkan oleh gereja. Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang akan dilaksanakan minggu ini demi kemuliaan namanya. Demikianlah Warta Jemaat kita minggu ini. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom.
Firman Tuhan berita sukacita kepada kita di minggu kita hari ini, di minggu Trinitatis. Setelah Trinitatis, minggu ke-20 tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 dimulai daripada ayat 5 hingga ayat 14. Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan, mari kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi ke sini untuk menimba air." Demikian firman Tuhan. Maaf saya membaca sampai ayat 15 tadi, karena itu adalah suatu permintaan dan permintaan Anda dan saya. Tuhan, berikanlah aku air. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu pemahaman tentang air, di mana air itu mempunyai sifat selalu dia mencari dataran yang lebih rendah daripada dia. Dia akan terus mengalir kepada situasi atau tempat atau dataran atau tempat yang lain yang lebih rendah daripada dia. Kedua, tempat atau wadah yang lebih rendah itu sebesar apapun dia pasti akan dialiri terus, walaupun dia sudah sampai kepada batasan daripada penampungannya. Dia akan meluap, berserak ke bawah. Itu sifat daripada air. Menggambarkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun persoalan kehidupan dan dinamika pergumulan kita, kasih Allah itu tidak akan pernah berhenti. Dia selalu mencurahkan berkat-Nya kepada kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Kita menyediakan apa di hadapan Tuhan untuk menampung berkat Tuhan?
Contoh, satu teko dengan satu gelas. Kalau kita melihat teko dengan gelas, tidak akan mungkin gelas ini mampu menampung teko ini. Tetapi tak kala kita tuangkan, gelas ini penuh dan dia akan meluber di sampingnya. Allah memberikan anugerah dalam kehidupan kita tidak hanya untuk diri kita, tetapi bagaimana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana berdampak bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Saat ini firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah air kehidupan, bukan air sembarangan, bukan air yang di dalam kehidupan kita itu harus kita minum terus. Tapi air kehidupan, air yang menghidupkan kita tidak hanya di dunia ini, tetapi menghidupkan kita juga di dalam kerajaan surga. Kenapa tidak hanya di dunia ini? Kalau kita melihat perjalanan hidup kita, pergumulan kita, tak setapak langkah pun mampu kita jalani hidup ini hanya dengan mengandalkan diri kita. Tidak satu apapun aktivitas kehidupan kita mampu kita lakukan dengan mengandalkan kekuatan kita. Kita itu manusia ciptaan Tuhan, benar, perfect. Tapi kita itu setelah jatuh ke dalam dosa menjadi manusia yang rapuh. Melalui Yesus adalah air kehidupan. Di minggu kita hari ini kita disapa dalam perenungan 3 hal. Yakni yang pertama, bangunlah hubungan yang senantiasa mengalir kepada Tuhan, searah bukan 2 arah. Bukan 2 arah yang berlawanan. Bangunlah hubungan senantiasa yang mengalir kepada Tuhan, searah bukan 2 arah yang berlawanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca firman Tuhan tadi dari mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14 itu, Yesus berkata A, orang Samaria berkata B. Yesus menerangkan A, orang Samaria berbicara tentang ini. Yesus mengarahkan tentang air kehidupan, orang Samaria mindsetnya tentang air di sumur. Koneksinya nggak ada. Hubungan yang searah itu nggak ada. Jika kita berbicara kepada seseorang, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita tanyakan A, dia jawab D, bagaimana hati kita? Sekali oke. Kita coba tanyakan lagi, pertanyaan kedua, dia jawab E, kita coba lagi, akhirnya kesal. Nggak nyambung lu kawan untuk ngobrol. Kita lihat di sini. Karena di dalam firman Tuhan sangat dinyatakan sekali terjadinya arah yang berlawanan. Perempuan Samaria itu tidak mengenal siapa Yesus. Itu kita lihat di dalam ayat 9 dan 10. Terlebih di ayat 10. Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kehidupan kita diajak untuk satu arah dengan Tuhan Yesus. Jangan berlawanan. Jangan kita mengambil langkah hidup kita berlawanan dengan firman Tuhan, berlawanan dengan perkataan Allah. Di dalam firman Tuhan bagian yang pertama ini juga kita lihat. Ada perkataan Yesus letih. Yesus di dalam firman Tuhan ayat 5 dan ayat 6 itu dikatakan dia juga haus. 2 situasi yang kita lihat. Benarkah Yesus letih? Ini menggambarkan situasi kehidupan manusia itu sendiri
yang kita di dalam kehidupan kita letih di dalam persoalan-persoalan hidup. Apa persoalan perempuan Samaria? Bisa kita lihat di dalam ayat 16 sampai 17. Ini agak sedikit berbau hubungan keluarga yang broken home. Mari kita lihat Bapak Ibu ayat 16 dan 17. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini perempuan itu dalam keletihan beban hidup dia, background masa lalu dia yang kelam, persoalan-persoalan. Yesus memanggil kita di tengah-tengah keletihan kita, bangun senantiasa hubungan dengan Tuhan yang mengalir, maka kita akan dikuatkan. Yesus haus. Kehausan yang bagaimana sebenarnya? Kehausan kedatangan orang-orang yang berbeban berat di dalam hidupnya. Yesus haus bukan kehausan air biasa, tetapi kehausan hati kita yang mau terbuka. Di dalam membangun hubungan yang mengalir dengan Tuhan, mari bukan membangun yang berlawanan arah. Bukan melihat Yesus itu, kok bisa Yesus haus, Yesus lelah. Kita tahu bahwa Yesus puasa 40 hari 40 malam, tidak mengatakan dia lapar, dia haus. Ini baru berjalan beberapa kilometer. Kehausan yang digambarkan di sini dan kelelahan yang digambar sini menggambarkan kelelahan manusia itu, di mana Yesus senantiasa memanggil-manggil kita. Kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, air kehidupan menghilangkan, melarutkan, menyapu bersih segala dosa dan tembok pemisah. Kita tahu sesuatu benda yang dilarutkan di dalam sesuatu wadah air, maka benda itu akan tidak ada lagi karena hilang larut oleh air. Begitu juga kalau kita sebentar lagi masuk ke dalam iklim cuaca musim hujan, ada yang banjir, wanti-wanti. Untuk membersihkan rumah itu, tak kala air membawa kotoran, kita menyemprotkan air lagi untuk mendorong air itu, kotoran itu keluar daripada rumah kita. Begitu juga dengan keberdosaan. Keberdosaan di dalam kehidupan kita dihilangkan oleh air kehidupan yang telah Yesus berikan, disapu bersih dalam kehidupan kita. Juga di dalam kehidupan kita, bagaimana air kehidupan itu juga menghancurkan sekat-sekat di dalam kehidupan kita, keperbedaan itu. Kita lihat ada suatu instrumen yang kita lihat, memasukkan batu ke dalam suatu wadah kecil. Pertama batu dimasukkan, baru batu yang agak kecil lagi, baru masukkan lagi pasir, apalagi yang terakhir yang bisa masuk? Air. Sehingga dia benar-benar penuh, kepenuhan hidup kita di dalam air kehidupan yang Tuhan berikan. Menghancurkan sekat-sekat keperbedaan kita, menghancurkan tembok pemisah yang kita dirikan, apakah itu karena perbedaan ekonomi, perbedaan pendidikan, perbedaan pendapat dan yang lainnya dihancurkan. Ini kita lihat di dalam firman Tuhan saat ini, karena ada terjadi pembangunan sekat antara kehidupan orang Samaria dengan kehidupan orang Yahudi.
Orang Yahudi menganggap mereka, wah saya lebih kudus daripada orang Samaria yang kawin campur. Datang orang Samaria, wah saya lebih berdosa daripada. Sehingga orang Samaria penyembahannya ke Gunung Moria, orang Yahudi penyembahannya ke Bait Allah di Yerusalem. Dua hal yang bertolak belakang. Ada skat yang terjadi. Itu makanya perempuan Samaria itu mengatakan, masakan engkau orang Yahudi minta sama saya air? Kan orang Yahudi dengan orang Samaria enggak ketemu. Sering kali demikian. Papanya berantem dengan papa si A, anaknya juga, kamu enggak malu minta tolong sama saya, papamu kan berantem sama papa saya. Ya pertengkaran orang tua, jangan ikut-ikut kita bertengkar. Sering kali gitu. Orang tua papanya bertengkar dengan papa si A, anaknya ikut juga berantem. Mamanya yang bertengkar dengan mama si B, anaknya ikut juga berantem. Itu salah. Orang yang menerima air kehidupan, di dalam kehidupannya disapu bersih oleh situasi itu, oleh keperbedaan itu. Yesus menghantarkan kita keluar dari situasi yang mengkristalkan diri kita, membanggakan diri kita, kesombongan dalam hidup itu sendiri. Mengajak kita tanpa air kehidupan yang mencairkan segala sesuatunya, kita tidak mampu berdamai dengan apapun dan siapapun. Ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang menerima air kehidupan memancar mata air. Yang ketiga ini, jadilah seperti mata air, bukan seperti air mata, baik bagi keluarga, lingkungan atau siapapun. Jadilah seperti mata air, bukan air mata. Karena setiap orang yang menerima kehidupan tidak menjadi air mata, tetapi mata air. Orang yang menerima keselamatan dalam Kristus Yesus tidak menjadi air mata bagi keluarganya, bagi anaknya, bagi orang-orang di sekitarnya, dimanapun dia berada, tetapi menjadi mata air. Itu beda-beda tipis, cuman balik-balik aja. Mata air, air mata, tetapi sesuatu yang sangat signifikan berbeda. Apa perbedaannya? Kalau menjadi mata air, tentu ada di situ menghadirkan kesejukan, ada di situ menghadirkan kesuburan, tandus menjadi subur, ada di situ pemulihan. Itu makanya kita pernah dengar lagu Batak, Tung mabaur sian ho. Karena apa? Orang yang menerima air kehidupan memancarkan menjadi mata air. Mata air kalau kita gali sumur, kalau sekarang udah sangat susah, jarang menggali sumur. Biasanya langsung air pam itu aja kan. Kalau orang menggali sumur, begitu dapat titik mata air itu langsung mencerat. Mengeluarkan air terus sampai air yang ada di dalam tanah itu tidak ada lagi, baru dia berhenti. Selama ada air dia terus mancar. Selama kehidupan kita diberikan Tuhan, kita diajak untuk menjadi mata air, memancarkan kebaikan dalam hidup kita. Memancarkan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Memancarkan kebahagiaan dan sukacita. Memancarkan kesejukan. Jadi pertanyaan, nyamankah Anda berada di samping orang tuamu? Nyamankah seorang bapak berada di samping anak dan istrinya? Nyamankah seorang ibu berada di samping suami dan anak-anaknya? Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika tidak nyaman berarti bukan mata air kehidupan, tetapi air mata yang terjadi dalam hidup kita. Karena air mata kita lihat,
Itu adalah gambaran kepiluan daripada kehidupan seseorang. Gambaran kekecewaan dari kehidupan seseorang. Gambaran duka bagi kehidupan seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam 3 hal ini mari kita renungkan minggu ini. Kita mau menjalani hidup kita yang telah menerima mata air kehidupan untuk menjadi mata air yang memancar. Kita telah menerima hubungan yang baik, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mari senantiasa membangun hubungan yang mengalir kepada Yesus, agar berkat-berkat-Nya senantiasa mengalir. Mari kita berjalan searah dengan Kristus. Jangan seperti perempuan Samaria ini. Tak kala Yesus berbicara tentang air kehidupan, Dia berbicara tentang air yang di dunia. Karena apa? Karena beban hidupnya. Datanglah kepada Tuhan supaya disegarkan. Air kehidupan akan menghancurkan, menghilangkan, melarutkan segala dosa kita, tembok pemisah kita. Air kehidupan mampu mendorong segala sesuatu yang tidak baik menjadi kebaikan, menjadi bersih. Ketiga, jadilah seperti mata air, bukan air mata, yang membanggakan keluarga kita, membanggakan kehidupan kita. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita menjadi berkat bagi siapapun melalui Kristus Yesus yang adalah air kehidupan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang telah memberikan air kehidupan dalam hidup kami, agar kami di dalam kehidupan kami memancarkan air kehidupan bagi setiap orang, bagi siapa saja dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan untuk tidak membangun pengkotak-kotakan, keperbedaan, untuk tidak berjalan dengan pikiran kami sehingga berlawanan dengan apa yang Tuhan katakan. Ajari kami untuk menjadi mata air, bukan air mata, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami telah menerima Kristus yang memberikan keselamatan dalam hidup kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Rawamangun ini, mulai daripada anak-anak, Engkau Tuhan yang melingkupi mereka, memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan, baik melalui sekolah maupun kegiatan apapun yang mereka lakukan. Lingkupi mereka, berikan kasih-Mu yang besar dalam hidup mereka. Berkati bagi Naposo, Engkau Tuhan yang senantiasa melingkupi remaja dan Naposo, menjauhkan mereka dari godaan dunia ini yang dapat menghanyutkan mereka. Kuatkan mereka di dalam iman kepercayaan mereka. Berkati juga setiap muda-mudi yang hendak menikah. Engkau Tuhan yang mengikat mereka dalam kesatuan hati untuk mendirikan rumah tangga yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi keluarga muda yang mengharapkan buah kandungan. Tuhanlah yang menghadirkan buah kandungan di waktunya sehingga menjadi sukacita. Berkati setiap orang tua dalam segala pekerjaan mereka, lingkupi kami semuanya Tuhan, baik anak-anak maupun orang tua, terlebih di tengah pandemi virus corona ini. Engkaulah yang menjauhkan kami dari penyakit tersebut dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Berkati juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan berduka, hiburkan yang berduka, kuatkan mereka di dalam pengharapan mereka. Tuhanlah yang menghibur mereka. Secara khusus yang terbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit,
tangan pengasihan Tuhan yang mengurapi mereka, memberikan kesembuhan, pemulihan, berkati obat yang mereka pergunakan. Terlebih Amang J. Tumorang dari WIK UKKM yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Dewi Sihombing, WIK Pulau Mas, Kampung Baru yang dalam pemulihan di rumah, Inang Nyonya Pardede Boru Sitohang, WIK Cipinang yang dirawat di Rumah Sakit Cikini, Amang Sintua Fernando Sihombing, WIK Duren Sawit yang dirawat di Rumah Sakit Cikini, Sintua Heria Sutabarat, WIK Rawamangun 3, pemulihan di rumah, Inang Nyonya Tambunan Boru Sirait, WIK Rawamangun 1 yang dirawat di rumah, Inang Nyonya Silitonga Boru Paranginangin, WIK Rawamangun Tegalan yang dirawat di rumah, Lauren Simanjuntak, WIK UKKM yang pemulihan di rumah, Mariani Sihombing, WIK Rawamangun Tegalan yang dirawat di rumah, Rista Sianturi, WIK UKKM yang dirawat di rumah, Renta Ritonga, WIK Gangkana yang dirawat di rumah, Minar Lumban Tobing, WIK UKKM pemulihan di rumah, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambunan, WIK Pulau Asem yang dirawat di rumah, Inang Nyonya Sintua Lumban Toruan Boru Tasoit, WIK Rawamangun Tegalan yang dirawat di rumah, Amang A. Sidabalok, WIK UKKM yang dirawat di rumah, Amang Sintua MH Nenggolan, WIK Rawasari Cempaka Putih yang dirawat di rumah, Inang Nyonya Sintua Jenenggolan Boru Silalahi yang WIK Rawasari Cempaka Putih yang dirawat di rumah telah sakit menahun, Inang Nyonya Tambunan Boru Sirait, WIK Gangkana yang dirawat di rumah sakit menahun, Romulus Siregar, WIK Rawamangun 1 yang dirawat di Rumah Sakit Pertamina Pusat. Bapa Sorgawi, Engkaulah sumber pemulihan bagi kehidupan jemaat-Mu. Pulihkan mereka yang terbaring sakit. Mampukan mereka dengan kekuatan dan kuasa dan air kehidupan yang daripada Tuhan, mereka dapat bangkit dari tempat tidurnya dan memberikan sukacita bagi keluarga, terlebih di hadapan-Mu, agar mereka mampu menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Berkati gereja-Mu HKBP Rawamangun ini, majelis, para pelayan, tahbisan, non-tahbisan, juga multimedia. Engkau Tuhan yang memberkatinya. Berkati seluruh para pelayan gereja-Mu, agar dapat Tuhan pakai untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu maupun di WIK, di mana mereka berada. Satukan hati dan jiwa kami, menaikkan pujian bagi-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu seluruhnya, kami serahkan kepada-Mu, juga pemerintah negara kami, berikan hikmat yang daripada Tuhan, agar di dalam hikmat yang daripada Tuhan, mereka mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 184 sekaligus mengumpulkan persembahan. Walau ku kecil lemah, aku
sayang padaku dan tetap bersamaku, nantiku bersamanya tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, bawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami dari para pelayan, pendeta, sintua, dan juga song leader, pemain musik, serta multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam segala aktivitas kita. Selamat hari Minggu.